Ketemu lagi untuk materi keperawatan anak ya. Semoga kalian pada hari ini dalam kondisi sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tolong tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini dan berikan contoh yang terbaik kepada lingkungan sekitar untuk pencegahan COVID-19. Oke, untuk materi pertama dari Bu Bianti terkait dengan keperawatan anak 2 adalah konsep keperawatan dan dampak penyakit kronis pada anak. Jadi kalau di keperawatan 1 kita sudah bahas untuk kaitannya dengan penyakit-penyakit akut. Nah, untuk keperawatan anak 2 kita membahasnya yang terkait dengan penyakit kronis dan disabilitas pada anak. Ya, bagaimana sih, apa sih konsep yang terkait dengan perawatan penyakit kronis terminal disabilitas pada anak? Sebenarnya tidak ada perbedaan dengan keperawatan penyakit akut ya pada anak. Cuma kondisinya agak sedikit berbeda. Kalau penyakit akut memang dia tidak membutuhkan perawatan yang lama gitu ya. Artinya tingkat keparahannya tidak separah pada kondisi penyakit kronis atau justru sampai ke arah penyakit terminal. Gitu. Dan disabilitas, artinya disabilitas itu kecacatan. Nah, kalau anak memang tidak menderita penyakit akut kronis tapi mengalami kecacatan, ini juga sama halnya anak mengalami masalah. Yang tadinya anak bisa bebas, bisa bermain dengan teman-temannya, dia tidak bisa bebas bermain dengan teman-temannya. Saya contohkan apa? Jadi saya contohkan pasien yang anak dengan kondisi cerebral palsy itu ya. Jadi yang kayaknya sudah dibahas pada saat di anak 1 itu. Nah, kondisinya di sana dia tidak bisa duduk aja, tidak mampu. Jadi kalau duduk tidak diikat atau disangga, dia akan jatuh. Nah, kondisinya di sini dia mengalami disabilitas dan itu tidak bisa diperbaiki. Tapi bisa dinormalisasi, artinya bisa dikejar bagaimana anak itu bisa sama halnya dengan anak-anak yang lain walaupun tidak sama persis gitu. Nah, kita diwajibkan untuk mengetahui konsep penyakitnya dulu. Kalau konsep penyakit kita tidak mengetahui, bagaimana kita akan bisa memberikan asuhan keperawatan. Oh, ini pasien yang diare. Oh, diare berarti akut. Oh, ini pasien talasemi. Wow, bolak-balik kok masuk keluar masuk rumah sakit gitu ya. Jadi ada yang 2 bulan sekali, ada yang 1 bulan setengah sekali, ada yang hampir 3 bulan atau ada yang 3 bulan sekali. Dia harus ke rumah sakit hanya untuk melakukan transfusi darah. Tapi tetap dia tidak bisa hanya transfusi, datang transfusi terus pulang, tidak. Tetapi ada proses hospitalisasinya di sana. Nah, ini dari konsep penyakit. Oh, ternyata butuh dia tidak hanya sekali perawatan terus selesai, tidak, tapi selalu berulang dan berulang. Gitu ya. Jadi kita harus ketahui konsep penyakitnya. Nah, konsep tumbuh kembangnya bagaimana? Secara otomatis konsep tumbuh kembangnya juga akan terpengaruh karena penyakitnya. Karena sering keluar masuk rumah sakit atau sering terjadi kekambuhan. Ya, jadi pertumbuhan perkembangannya juga akan terganggu. Makanya konsep tumbuh kembangnya juga harus kita ketahui. Oh, dia baru tahapan yang mana? Tumbuh kembang yang mana? Sektor mana yang mengalami keterlambatan dalam proses tumbuh kembang? Terus konsep keluarga. Konsep keluarga kita harus tahu, oh, anak dengan kondisi disabilitas ini mestinya atau kronis terminal ini mestinya akan sangat berbeda dengan anak-anak dengan penyakit akut. Ya, jadi konsep keluarga. Bagaimana keluarga menerima? Apakah keluarga bisa merawat anaknya dengan baik?
timbul kebosanan atau tidak. Saya contohkan ini pengalaman saja ya, jadi pada waktu itu kunjungan ke panti rehabilitasi untuk disabilitas, pasien anak dititipkan, jadi ditaruh di tempat rehabilitasi itu 1 tahun, 2 tahun masih dikunjungi. Tapi tahun ketiga sudah mulai kunjungannya sudah mulai memudar. Artinya sudah jarang datang. Tahun keempat mulai jarang banget. Tahun kelima sudah tidak datang lagi. Tahun keenam dihubungi sudah tidak bisa. Gitu. Jadi bagaimana keluarga yang seperti ini? Nah, makanya kita tekankan bahwa anak adalah bagian dari keluarga. Gitu ya. Jadi bukan menjadi beban bagi keluarga dalam karena kondisi sakitnya. Terus konsep asuhan keperawatan kita bisa membedakan bahwa itu adalah penyakit kronis, asuhan keperawatan untuk penyakit kronis, akut maupun disabilitas. Ya. Nah, apa saja sih jenis penyakit kronis atau terminal dan disabilitas? Sebenarnya banyak sekali gitu ya. Jadi yang sering keluar masuk atau justru mengarah ke kematian atau mengarah ke kesesatan. Contohnya DM. Anak kecil sudah DM. Nah, ini sudah kondisi dia harus mau tidak mau mengikuti pengobatan secara rutin untuk bisa mengendalikan kadar gula darahnya. Jadi tidak bisa terus lepas saja seperti itu, tidak bisa. Jadi harus konsumsi obat dari terus. Terus kanker, ya jelas bahwa CA kanker ini juga kondisi penyakit kronis justru ke arah terminal. Karena sampai saat ini kanker memang masih menjadi momok ya, menjadi penyakit yang sangat menakutkan. Asma, asma baik gitu ya. Asma itu sepele kayaknya, sepele. Tapi ini dia akan sering kambuh kalau memang ada pemicunya. Jadi tidak bisa dan kondisinya mendadak. Jadi serangannya mendadak. Oh, anak yang tadinya enggak alergi terhadap apa gitu, akhirnya kena alerginya itu benar alerginya, jadi dampaknya akhirnya asmanya kambuh. Ini. Terus penyakit jantung bawaan PJB, jadi PJB di jantungnya sudah memang tidak normal. Ini banyak hal kalau PJB, jadi dari mulai ASD, atrial septal defect, ventricular septal defect, sampai TOF ya, tetralogy overload, itu yang terjadi pada anak. Dan ini biayanya relatif mahal untuk bisa memperbaiki jantungnya seperti ini. Dan tidak semuanya bisa diperbaiki. Terus penyakit ginjal. Saat ini penyakit ginjal pada anak, gagal ginjal pada anak sudah meningkat. Karena memang pola gaya hidup yang sekarang justru beresiko untuk menyebabkan anak-anak menderita penyakit ginjal atau jadi kerusakan pada ginjal. Entah dari makanan yang banyak mengandung pengawet itu ya, itu atau kondisi apa namanya dari obat-obatan. Jadi obat-obatan. Oh, baru sakit sedikit dah kasih obat, kasih antibiotik. Nah, mana yang akan rusak? Sudah, rusak pertama adalah ginjal, hepar, karena kondisi obat-obatan yang konsumsinya tidak sesuai. Terus gizi buruk. Ya, jadi kondisi gizi buruk ini banyak sekali masih datanya, walaupun ada data-data yang disembunyikan. Kalau ada gizi buruk tidak boleh diekspos, tidak boleh dipublikasikan itu. Tapi kenyataan di Indonesia gizi buruk itu masih banyak sebenarnya. Nah, kalau gizi buruk otomatis pertumbuhan itu tidak maksimal, jadi resiko terjadi kecacatan. Pertama gangguan tumbuh kembang dulu, tapi ada resiko untuk terjadi kecacatan. Epilepsi. Nah, ini juga masih banyak epilepsi itu ya, jadi adanya gangguan kelistrikan pada otak. Dan kadang masih orang-orang berpikir negatif terkait dengan epilepsi gitu ya. Jadi masih ada pemikiran bahwa
epilepsi itu bukan penyakit ini, tapi ada unsur yang lain, entah karena hal-hal gaib dan sebagainya. HIV AIDS ya, jadi ini mungkin yang sudah dipelajari di semester kemarin. Untuk HIV AIDS datanya untuk anak sangat tinggi. Jadi kalau orang tuanya menderita HIV AIDS, anaknya jika tidak pada saat kelahiran tidak di screening benar-benar, maka anaknya secara otomatis akan menderita HIV AIDS juga. Nah, kondisi-kondisi saat ini menjadi anak-anak menjadi kalau sudah HIV AIDS dia akan mengalami sering sakit ya, jadi karena infeksi oportunistiknya. Anemi. Nah, anemi ini biasanya kaitannya dengan gizi buruk. Jadi anak-anak dengan gizi buruk akan mudah sekali untuk terjadi anemi. Dampaknya apa kalau terjadi anemi? Ya, kembali lagi bisa ke arah disabilitas karena adanya kerusakan pada jaringan-jaringan yang tidak mendapatkan O2 yang cukup karena faktor dari aneminya. Obes. Masa obes masuk ke penyakit kronis gitu ya. Jadi obesitas. Obesitas ini sangat beresiko untuk penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah gitu ya. Jadi contohnya karena kemampuan dari organ itu hanya disesuaikan dengan berat badan yang sesuai. Tapi ternyata dengan orang obes, organ-organ dalamnya dia dipacu, misalnya dipacu untuk memenuhi kebutuhan dengan berat badan yang berlebih. Ini kaitannya dengan penyakit kejiwaan, jadi penyakit mental. Apakah anak-anak ada yang menderita penyakit mental? Jadi penyakit mental itu bukan hanya ke arahnya, oh dia anak itu gila dan sebagainya, tidak. Tapi ke arah gangguan mental. Oh ketemu dengan orang takutnya setengah mati. Ketemu dengan selain keluarganya dia takut. Itu sudah ada ke arah gangguan mental. Gitu. Jadi bukan langsung ke arah, oh dia gila, dirawat di rumah sakit gila, di rumah sakit jiwa. Tidak. Gitu. Ya, tapi ke arahnya ke sana. Kok anak sering menyendiri ya, jadi diajak interaksi agak susah. Nah, itu juga ke arah penyakit mental. Kenapa? Harus kita cari. Apakah karena faktornya anak-anak sering mendapatkan kekerasan dari orang tuanya? Jadi tidak hanya kekerasan fisik saja, tapi kekerasan dalam segi ucapan gitu ya. Nah, itu kan banyak sekali ya. Jadi sampai apalagi yang kemarin saya di Ikatan Perawat Anak Indonesia untuk wilayah Jawa Tengah ada berita bahwa anak sampai stres karena PJJ. Jadi karena orang tuanya tidak terbiasa untuk mendampingi anak, ternyata anak-anak kecil itu susah gitu. Guru-guru SD itu luar biasa untuk bisa mendidik anak-anak itu. Nggak mampu. Akhirnya dimarahin terus-menerus dan akhirnya anak mengalami gangguan mental. Ada yang malah sampai meninggal. Nggak tahu itu ternyata sampai terjadi kekerasan dari orang tuanya, sehingga ada 2 orang anak dikabarkan meninggal karena dampak dari PJJ. Terus penyakit yang berhubungan dengan ketidakmampuan seperti autis. Ya, anaknya sibuk dengan dirinya sendiri. Gitu. Tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Ini juga bahaya. Hiperaktif. Nah, ada yang anak yang hiperaktif. Kalau hiperaktif itu resiko mencederai dirinya sendiri juga tinggi, mencederai orang lain juga tinggi. Dan kecacatan, ya, entah cacat yang diakibatkan oleh penyakit atau karena dampak dari cedera. Oke, kemudian lanjutkan. Jadi prevalensi terbanyak sampai saat ini masih penyakit saluran pernafasan. Itu juga masih banyak ya kasus-kasus penyakit yang menderita pada anak. Ini. Jadi contohnya anak dengan kondisi asma, anak dengan kondisi
kalau orang mengatakan penyakit flek gitu ya. Tapi di situ apa namanya, di istilah orang awam seperti itu. Atau sampai bahkan saat ini ada anak yang menderita sudah ke arah CA pada pernafasan, itu juga masih tinggi. Nah, kalau kardiovaskuler di sini yang terbanyak adalah penyakit jantung bawaan. Nah, penyakit jantung bawaan yang terbanyak yang ditemui adalah tetralogy overload atau TOF. Itu. Jadi kalau TOF itu gabungan dari adanya PSD, adanya apa namanya hipertensi pulmoner dan sebagainya. Jadi istilahnya bocornya itu tidak pada satu tempat, tapi ada beberapa tempat yang bocor pada jantungnya. Nah, yang menyebabkan kematian apa? Jelas sih, itu ada HIV/AIDS, anemia, obes, ya. Terus gangguan perinatal, ada pada saat masih bayi dia di perinatal. Ini biasanya yang terbanyak karena adanya faktor gangguan pada sistem pencernaan gitu ya. Jadi setelah dilakukan operasi ternyata akhirnya malah dampaknya terjadi infeksi dan sebagainya. Gitu. Jadi akhirnya menyebabkan kematian atau ketidakmampuan bayi dalam beradaptasi dalam yang sudah bayi sudah mendapatkan tindakan-tindakan medis yang luar biasa untuk bisa mengejar kondisi bayi supaya lebih baik. Terus penyakit saraf ini juga masih mendominasi untuk terjadinya kematian karena saya contohkan apa? Oh, anak epilepsi, tapi tidak diketahui dia masuk ke sistem pesarafan di sana. Nah, epilepsi kok bisa menyebabkan kematian? Bisa jadi karena apa? Contohnya pada saat dia ada renjatan kejangnya tidak diketahui, nah ini juga bisa menyebabkan adanya kerusakan pada otak atau bisa jadi ada terjatuh dan sebagainya. Nah, dampaknya terjatuh itulah yang menyebabkan terjadinya resiko untuk kematian. Terus yang paling banyak apa lagi terkait dengan penyakit infeksi pada sistem persarafan. Oh, meningitis, ya, encephalitis. Nah, meningitis contohnya. Oh, tidak diketahui. Oh, anaknya sering pilek nih. Pilek bolak-balik pilek gitu ya. Nah, ternyata akhirnya lambat laun loh kok dia mulai demam, terus timbul kejang. Oh, ternyata setelah ada pengecekan pemeriksaan laboratorium ternyata ditemukan adanya meningitis influenza. Jadi virus influenza yang bisa menyebabkan meningitis sampai bertransmisi sampai ke otak. Ini angka kematiannya sangat tinggi. Kalaupun dia tidak kematian, resiko kecacatan tinggi. Cacatnya apa? Dia akhirnya terjadi karena sering kejang, jadi kontraktur gitu ya, jadi kaku semua anaknya, tangannya, kakinya kayak gitu. Nah, yang terbanyak apa di sini? Oh, talasemi ini masih menduduki kondisi terbanyaknya. Talasemi, jadi dia istilahnya sel darah merahnya sudah lisis sebelum waktunya gitu. Maksudnya banyak. Dan ini biasanya dari faktor sisi genetik ya yang menyebabkan. Hemofili, kalau hemofili itu memang unsur pembeku darahnya yang memang sangat kecil. Jadi begitu ada terjadi trauma, benturan, kalau ada perdarahan tidak bisa dihentikan. Jadi ini meningitis, epilepsi, encephalitis ya tadi yang sudah yang disampaikan, dan PJB, penyakit jantung bawaan. Nah, apa dampak penyakit kronis pada anak? Yang pertama adalah gangguan perkembangan. Jelas kalau dia sering keluar masuk rumah sakit, otomatis fokusnya lebih difokuskan untuk ke arah penyembuhan ya atau ke arah meminimalkan keluhannya. Nah, kondisi di sini menyebabkan perkembangan anak menjadi terganggu. Oh, harusnya bisa main, lari-lari, harus berada di bed rest di atas tempat tidur. Nah, ini. Nah, bagaimana stimulasi perkembangannya? Akhirnya terganggu. Stimulasi perkembangan tidak bisa, akhirnya terjadi gangguan perkembangan. Gangguan mekanisme coping.
Malah ini ya, anak-anak kalau di rumah sakit itu ya, kita tahu sendiri sampai orang tuanya juga ikut, sebenarnya kalau anak sakit orang tuanya ikut sakit gitu. Tapi kalau orang tuanya sakit anaknya nggak ikut sakit gitu ya. Jadi kalau eh, anak kondisi sakit, mesti orang tua berusaha untuk menenangkan anaknya biar dia mengikuti proses pengobatan secara baik. Ada anak-anak tertentu yang memang ya namanya dia belum matur ya, belum sempurna untuk mekanisme coping. Nah, tapi dalam kondisi dia harus dihadapkan bahwa harus menerima kenyataan bahwa dirinya harus sakit, harus jauh dari temannya, jauh dari saudaranya karena masa perawatan. Ini Kak, memang susah, jadi anak dipaksa untuk segera matang mekanisme copingnya. Terus respon terhadap perilaku orang tua. Ya, respon terhadap perilaku orang tua. Jadi mungkin orang tuanya juga mulai bosan untuk perawatannya terus menerus. Ada yang seperti itu, tapi tidak semuanya. Ya, ada yang memang bagaimana ya udah itu anak saya ya harus saya rawat dengan baik. Tapi ada juga yang mungkin kejenuhan orang tua mulai muncul itu ya. Itu yang repot ini. Nah, jenis penyakit dan ketidakmampuannya. Ya, penyakit tertentu. Oh, ternyata thalassemia. Oh, teman-temannya bisa lari-larian ke sana kemari, bisa sepak bola dan sebagainya. Tapi dia tidak mampu karena kalau baru lari sebentar aja dia sudah ngos-ngosan. Atau penyakit jantung bawaan tadi. Temennya pada lari-larian bisa, ini anaknya nggak bisa. Itu. Jadi akhirnya tidak mampu melakukan seperti layaknya anak yang lain. Nah, pada keluarga jelas masalah keuangan gitu. Ya, jadi kalau keluar masuk rumah sakit, Bu itu kan sudah pakai BPJS itu ya. BPJS. Apalagi aturan BPJS sekarang agak ribet gitu ya. Ini. Nah, kalau BPJS memang iya, BPJS bayar, iya, tetap bayar per bulannya bayar. Ini saya kaitkan dengan masalah keuangan apa? Di rumah sakit, riwa-riwi, itu butuh biaya apa tidak? Kan tetap butuh biaya. Ini, itu ya. Akhirnya menyebabkan masalah keuangan. Mungkin orang tua tidak bisa dapat bekerja dengan baik, karena harus menunggu anaknya sehingga tidak dapat bekerja. Dampaknya kalau tidak dapat bekerja, mungkin tidak mendapatkan gaji, tidak melakukan upah, sehingga menyebabkan masalah keuangan. Terus masalah emosional. Ya, jadi masalah emosionalnya tadi sudah uangnya mulai menipis, anaknya nggak sembuh-sembuh. Nah, bisa jadi nanti karena mekanisme copingnya menjadi terganggu, nah, bisa menyebabkan masalah secara emosional. Waktu kebersamaan kurang, anaknya di rumah ada, bapaknya di rumah, anak yang kecilnya karena sakit-sakitan, ibunya harus menunggui. Secara otomatis kebersamaan di dalam keluarga ini menjadi berkurang karena terpisah gitu ya. Tapi kalau sekarang anak-anak itu tidak boleh dikunjungi, anak-anak tidak boleh mengunjungi pasien di rumah sakit. Apalagi dalam kondisi pandemi saat ini, bukan hanya anak-anak saja, orang dewasa pun tidak boleh menjenguk ya, membesuk orang yang sakit di rumah sakit. Jelas waktu kebersamaannya malah semakin berkurang. Nah, kalau dampak pada remaja apa? Jadi remaja ini masih tahapan anak ya. Jadi akan terjadi gangguan pada pertumbuhan dan pubertas anak. Ini penampilan body image-nya akan terganggu. Oh, dia karena sering sakit-sakitan, jadi kecil, kurus gitu ya. Jadi tidak bagus gitu ya, jadi penampilan akhirnya menyebabkan, atau mas justru karena perkembangan terganggu, pertumbuhannya terganggu, oh jadi lebih kecil, lebih pendek kayak gitu. Nah, dia menyebabkan gangguan body image. Kemandirian, karena penyakitnya dia sangat tergantung pada perawat, sangat tergantung pada orang tuanya. Jadi kemandiriannya menjadi berkurang. Dari faktor pendidikan, jadi karena keluar
masuk rumah sakit harus sering, ini pendidikan juga akan terganggu. Dia juga tidak bisa bermain, berkumpul dengan teman kelompok sebayanya karena sering sakit gitu ya. Atau justru dari pekerjaan ada remaja yang sudah bekerja, otomatis kalau dia sering sakit ya tidak bisa bekerja gitu. Atau kalau dia bekerja, melamar pekerjaan, contohnya ternyata dia punya riwayat sering sakit-sakitan ya, mungkin ada beberapa perusahaan yang akhirnya tidak mau menerima. Terus perilaku yang beresiko, ya merasa bosan gitu. Jadi saya kok selalu sakit, saya ini, jadi perilaku yang beresiko, bisa jadi malah ada ke arah tentamin suicide gitu ya. Terus terhadap keluarga, jadi bisa jadi penilaiannya menjadi negatif terhadap keluarga. Contoh saja kalau keluarga mulai sudah sama halnya dengan yang kebosanan tadi, dia sudah mulai orang tua saya, keluarga saya sudah mulai bosan. Jadi terjadi penilaian yang negatif terhadap keluarganya. Ini bahaya, akan mendorong untuk terjadinya perilaku yang berisiko. Nah, prinsip penata laksanaan di sini yang pertama adalah fokus tetap pertumbuhan dan perkembangan sama seperti anak-anak yang normal maupun anak-anak dengan penyakit akut. Asal berpusat pada keluarga, jadi FCC, Family Center Care. Jadi namanya anak tidak bisa, ini nanti fokusnya semuanya perawatnya yang ini semua dokternya, tidak bisa. Tapi keterlibatan keluarga itu adalah nomor satu. Normalisasi atau optimalisasi. Jadi jangan dianggap anak yang sakit itu terus kamu nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi kamu itu berpenyakitan dan sebagainya, tidak. Tapi bagaimana kita bisa mengupayakan anak seperti anak yang normal. Saya contohkan tadi, yang di sana main bola, lari-larian. Ya sudah, karena kalian tidak mampu, tetap optimalisasi. Tetap bisa bermain bola, tapi cukup tidak usah lari-larian, cukup ditendang saja dengan berdiri saja, terus nendang bola pelan. Nggak usah jauh-jauh gitu ya. Ini, bisa untuk tangkap bola. Gitu. Jadi tetap dioptimalisasikan. Nah, manajemen care yang bisa kita lakukan di sini meminimalkan penderitaan baik secara fisik, psikologis, sosial maupun spiritual. Jadi meminimalkan penderitaan fisik. Jangan sampai tadi nyeri, ya sudah kita manajemen nyerinya. Ada demam, manajemen demam. Psikologis, jangan pernah kamu anak ini sering sakit-sakitan, tidak. Tapi berikan motivasi untuk anak ini punya semangat untuk sembuh. Gitu. Ya, berikan sugesti bahwa nantinya atau harapan ya, jadi bukan harapan istilahnya, tapi kondisinya memang sudah buruk tapi dikasih harapan, tidak. Tapi bagaimana bahwa setiap penyakit itu memang ada upaya untuk disembuhkan, tapi harus ada usaha, kalau tidak ada usaha tidak bisa. Nah, sosial tetap kita dekatkan pada orang-orang terdekatnya. Jadi, ada kunjungan dari gurunya, ada kunjungan dari teman-teman sebayanya. Walaupun nanti prosesnya kalau ada kunjungan teman sebaya, sekarang rumah sakit memfasilitasi ada ruangan khusus gitu ya. Jadi biar anak-anak itu tidak langsung nanti kontak dengan orang-orang tua yang berpenyakit gitu. Jadi biasanya ada ruangan khusus dan ada jalur khusus yang bisa dipakai. Ini memang rumah sakit, belum semuanya rumah sakit bisa seperti itu. Masih rumah sakit yang sudah memfasilitasi itu, dan malah justru RSUP itu ya sudah mulai seperti itu. Secara spiritual, anak tetap kita ajak untuk berdoa, kita ajarkan untuk tetap menjalankan ibadahnya seperti itu. Nah, prinsip penasaan lain di sini pendidikan kesehatan. Kenapa? Jadi anak walaupun dia menjadi penderita penyakit kronis atau terjadi disabilitas, ini kan tidak selamanya dia berada di rumah sakit. Dalam kondisi sudah mulai mereda penyakitnya,
keluhannya dia akan dibawa pulang gitu. Walaupun nanti akan kembali lagi ke rumah sakit. Nah, pendidikan kesehatan yang perlu kita lakukan, bagaimana proses perawatan di rumah, bagaimana cara mengoptimalisasi anak di rumah, kayak gitu. Terus merespon terhadap emosi. Jadi kalau dia luapkan emosi, ya kita dampingi, gitu. Jadi bagaimana membuat anak itu semangat, gitu ya. Dan ini tidak melibatkan orang tuanya. Orang tuanya juga diminta orang tua dan keluarganya untuk tetap memberikan semangat pada anaknya, sehingga secara emosional nanti bisa dia menerima kondisinya dan tetap ada semangat dalam diri anak tersebut. Nah, melibatkan tim multidisiplin. Oh, ternyata butuh fisioterapi dan sebagainya. Oh, ini butuh psikolog anak, gitu ya. Jadi melibatkan beberapa dari multidisiplin. Melibatkan pasien, artinya melibatkan pasien, segala sesuatu yang akan dilakukan pada dirinya, pasien harus ada diberitahu, walaupun cara memberitahuannya tidak seperti orang dewasa. Jadi komunikasi yang baik, komunikasi yang bisa dimengerti oleh anak, itu. Terus menyediakan perawatan yang berkelanjutan, menyediakan pelayanan rawat jalan yang komprehensif, gitu. Jadi biasanya ini ada home care ya. Terus merujuk ke kelompok pendukung. Kelompok pendukungnya siapa? Oh, ada keluarga, ada teman. Nah, itu merupakan kelompok pendukung atau orang-orang di sekitarnya. Mengembangkan teknik menolong diri sendiri. Jadi, bagaimana anak kita ajarkan untuk bisa menolong dirinya sendiri. Contoh, oh pasien asma, oh kok tiba-tiba ada serangan. Nah, bagaimana cara menolongnya? Oh, sudah disediakan untuk bronkodilator. Nah, bronkodilator ini bagaimana cara memakainya? Nah, itu anak bisa diajarkan sehingga bisa menolong dirinya sendiri. Oh, tadinya kalau saya lari kok langsung ngos-ngosan. Oh ya, dengan jongkok contohnya. Ya, diupayakan dengan posisi anak langsung jongkok gitu ya. Jadi ini biar nanti optimal untuk sistem dari perfusi jaringannya. Terus adanya pembatasan, jadi pembatasan sistem ini terus bukan berarti anak-anak dibatasi, tidak ya. Tadi seperti yang Bianti sampaikan di awal, oh anaknya harus teman-temannya main sepak bola, ya sudah sama-sama main sepak bola tapi tidak sama seperti yang temannya lain, dia ada pembatasan tertentu. Terus perawatan di rumah sakit jelas bahwa anak-anak dengan kondisi penyakit kronis harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Nah, program pelayanan kesehatan untuk penyakit kronis atau terminal, di sini ada rumah sakit, istilahnya adalah palliative care, gitu ya, yang sedang kita kembangkan di Setikes itu ya. Jadi nanti mahasiswa kami, mahasiswa cendekia perawatan ini nanti menjadi ahli di dalam palliative care, itu harapannya itu. Karena apa? Kalau palliative care tidak selamanya harus perawatan di rumah sakit gitu. Tapi bagaimana dia dalam kondisi sakitnya dia masih bisa mampu untuk punya semangat. Terus kalau memang kondisinya harus sudah ke arah terminal gitu ya, nah dia menghadapi kematian dengan tenang kayak gitu. Terus adanya home care, jadi sudah ada fasilitas home care. Kalau di komunitas ada puskesmas, ada sekolah gitu ya. Jadi di sini ada banyak, ada pemberian imunisasi, MTBS, upaya pelayanan gizi, pelayanan pengobatan, pelayanan kesehatan peduli remaja. Kalau di sekolah ada UKS, BIAS, jadi ini yang nanti menopang mereka atau membantu mereka dalam upaya-upaya untuk mengurangi gejala dari penyakit kronisnya dan mengoptimalisasi anak. Terus ada hospice care. Hospice care itu suatu tempat yang untuk persiapan ya, jadi untuk kematian, jadi biar kondisinya dia lebih tenang, keluarganya juga bisa menerima nantinya dengan kondisi kematiannya. Jadi bukan rumah persiapan kematian, tidak.
tapi bagaimana dia nanti meninggal dengan kondisi yang damai istilahnya, tenang. Terus Jamkesmas sekarang ada BPJS ya, ada BPJS yang mandiri, ada BPJS yang istilahnya subsidi. Gitu. Nah, terkait dengan ini saya ingatkan kembali untuk yang dulu yang pernah disampaikan pada saat masih di anak 1 ya. Kalau pasien harus dihospitalisasi, jelas pasien akan sering dihospitalisasi karena kondisi penyakit kronisnya. Ini apa ada ininya, jadi jelas dia akan stres dengan perubahan dari sehat ke rutinitas yang menurutnya asing. Tapi justru dengan penyakit kronis karena sering keluar masuk rumah sakit, lama kelamaan dia sudah terbiasa gitu. Jadi saya contohkan, saya ketemu dengan pasien thalassemia, bosan enggak sering nih, enggak gitu ya. Jadi dia sudah mulai terbiasa ini. Tapi kembali lagi terbiasanya tergantung dari pelayanan kita waktu di rumah sakit. Kalau pelayanannya tidak maksimal ya pengalamannya bahwa di rumah sakit itu mengerikan gitu ya. Tapi kalau pelayanannya baik, oh ternyata di rumah sakit itu untuk mengurangi kalau saya sesek, jadi tidak sesek. Perawatnya ramah-ramah, sering ngajak saya mainan dan sebagainya. Memiliki jumlah mekanisme coping yang terbatas. Kita tahu bahwa anak belum mampu memiliki mekanisme coping yang sempurna. Nah, itu yang kita tahu. Jadi kalau anak rewel, ya jangan sampai perawatnya ikut rewel. Ini anak kok ya enggak mau ribet wae dan sebagainya. Itu tidak diperbolehkan. Kembali lagi dia masa perkembangannya masih perlu apa istilahnya ya, jadi belum matur gitu ya. Jadi jangan sampai ini anaknya rewel, ibunya dimarahin dan anaknya dengar. Nah, itu juga sudah akan menyebabkan anak menjadi tambah takut nantinya. Apakah di rumah sakit masih ada? Ada, walaupun tidak semuanya. Jadi sekarang sudah mulai bagus ya pelayanan di rumah sakit, tapi ternyata kadang ada itu, walaupun hanya istilahnya kalau yang diistilahkan 1% ada perawat yang masih seperti itu. Tapi Bu yakin bahwa nanti calon-calon perawat dari lulusan dari cendekia utama 100% baik semua gitu ya, enggak ada yang walaupun dalam kondisi wah ada marah di rumah tidak akan dibawa ke rumah sakit. Nah, stresor utama di sini adalah perpisahan, kehilangan kendali dan cedera tubuh dan nyeri. Kembali lagi harus ditusuk dan tusuk lagi gitu ya. Jadi akhirnya menyebabkan nyeri. Nah, ini yang kemarin di fakta yang mempengaruhi reaksi anak ada usia perkembangan. Nah, usianya bagaimana? Oh, dia usia sekolah. Oh, dia malah justru masih apa namanya? Masih kondisi tidak bisa bayi contohnya. Nah, dia kan belum mengerti. Nah, ini lebih nyaman sebenarnya kalau merawat seperti ini. Tapi kalau sudah mulai usia-usia toddler ke atas, nah reaksinya sudah berbeda karena faktor usia. Pengalaman sebelumnya, jadi tadi udah jelaskan. Oh, ternyata yang pemahaman kemarin disuntik bolak-balik gitu ya, dan nyeri. Nah, ini juga nanti dia akan menimbulkan reaksi pada saat dirawat selanjutnya. Perpisahan, hospitalisasi, terus keterampilan coping yang dimiliki. Ini juga akan berpengaruh ke peran diagnosis dan sistem pendukung yang ada. Nah, asuhan yang bisa kita lakukan di sini adalah persiapan hospitalisasi. Contoh saja anak dengan penyakit jantung bawaan. Gitu. Jadi kapan anak ini harus dihospitalisasi? Nah, orang tuanya harus tahu. Oh, ternyata anaknya kok tiba-tiba sesek. Oh, ada kebiruan dan sebagainya. Nah, itu ada persiapan hospitalisasi. Atau thalassemia nanti.
oh pasien dengan thalassemia, anak saya kok sudah mulai pucat gitu ya. Nah begitu dicekkan, oh ternyata HB-nya sudah mulai turun. Nah ini ada persiapan untuk hospitalisasi. Nah anak bisa diberikan pengertian bahwa anak harus menjalani perawatan di rumah sakit. Mencegah dan menimbulkan perpisahan dengan cara apa? Tetap melibatkan keluarganya, melibatkan orang tuanya terutama. Memindahkan kehilangan pengendalian ya, ini biasanya ada kaitannya dengan tadi pelayanan yang kita berikan selama di rumah sakit. Mencegah dan meminimalkan ketakutan akan cedera. Jadi jangan sampai upayakan sekali injeksi, sekali ambil darah ya langsung jadi, tidak bolak-balik gitu. Ngamalan itu sekali jadi. Ya, jadi bisa minimalkan rasa takut, rasa nyeri yang ada. Oke, itu konsep di ya ini yang kemudian dipakai referensinya untuk materi ini. Jadi nanti pertemuan selanjutnya masih dengan teori ya, dan untuk pertemuan-pertemuan yang ini masih dalam proses, istilahnya saya diskusikan dengan Bu Hartini karena memang ada perubahan terkait dengan sistem pembelajaran yang selama masa daring gitu ya. Jadi kan kita semester ini masih daring. Jadi nanti makanya masih tadi pagi aja kok tadi pagi. Jadi kemarin-kemarin sudah masih dalam kondisi dibahas. Ini yang bisa kita lakukan atau bisa kita berikan kepada mahasiswa yang mana. Nah, ada rencana nanti seminar tetap ada secara kelompok dan nanti yang mengampu semuanya buat ini. Terus untuk saya untuk pemberian materi secara teorinya semua. Seperti itu. Oke. Teman-teman jika ada pertanyaan, jadi nanti silahkan disampaikan lewat WA group ya. Jadi biar nanti kalau ada pertanyaan dan ada jawaban, jadi semuanya tahu. Jadi Bu Bianti tidak menerima dalam bentuk WA pribadi, gitu ya, karena kita belajar di sini. Tuh. Oke, mohon maaf mungkin tidak bisa maksimal dalam menyampaikan materi ini, masih banyak gangguan ya, jadi suara-suara di selain suara Bu Bianti itu, jadi ada iklan-iklan istilahnya. Jadi ini upaya untuk membuat video masih amatiran. Gitu. Oke, selamat belajar. Semoga tidak mengurangi semangatnya untuk tetap belajar di masa pandemi ini. Perbanyak membaca browsing ya, jadi browsing buku, browsing hasil-hasil jurnal penelitian, sehingga akan memperkaya kalian dalam belajar selama masa pandemi ini. Oke, tetap jaga kesehatan, jangan sampai kalian jatuh dalam kondisi sakit ya, jadi akan beresiko, dan jaga juga keluarganya itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari semua jenis penyakit gitu, dan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.